ini ada Pak Kadep, Pak Sudaryana dari Divre Jawa Barat ya? Iya Pak. Ya. Kemudian Pak ADM Garut, Pak Nugraha, ada di sini ada Pak Sigit, Kasubdit di Direktorat PKBD Pak, yang mendampingi kami. Ada Pak Hadur ini dari cabang dinas kehutanan ya, kehutanan ya, jadi mewakili dinas. Jadi ini ada wakil dari dinas kehutanan, ada wakil dari perhutani, ada dari kami KLHK. Itu ada Pak Eman, ada Pak Budi, ada Bapak yang lain ya dari perhutani. Oh dari Miras ya, ya. Kemudian ada Pak Eden ya, kelompok. Ya. Ini Pak Eden dengan Pak Pak Kadep nih. Ya. Pak, kan lahan kritis di kawasan hutan itu, kalau hipotesisnya kalau ada lahan kritis di kawasan hutan itu mesti ada hubungannya dengan interaksi dengan masyarakat, ya, gitu ya. Sama juga di Jawa Barat, termasuk di hulu Sungai Cimanuk ini ya, komunitas ini. Ya. Perhutani menyikapi ini gimana? Kan mesti sudah, wah ini supaya hutannya tidak terancam gitu. Ada program atau antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh perhutani dalam menghadapi tekanan ini, tekanan masyarakat ini? Terima kasih Pak Yudianto. Dari pertani, dari awal kita sadar bahwa mengelola hutan di Pulau Jawa itu pasti karena hutan kita dikepung oleh desa. Oleh karena itu kita sebelum kita melakukan pengelolaan kita harus bekerjasama dengan masyarakat setempat. Kita kelola bersama. Contoh untuk hutan lindung RHL ini, sebelum kita mengajukan, kita diskusi dulu dengan masyarakat. Ditanam apa yang kira-kira tidak diganggu oleh mereka. Nah, sebagian ada yang minta jenis-jenis MPTS Pak. Ada yang jenis mangga, yang dari Majalengka sana Pak. Kemudian ada jenis alpukat, ada kopi dan macam-macam, ada durian ya. Dengan cara gitu mereka ketika ditanami tidak diganggu Pak. Tapi kalau kita tahu-tahu dari rencana kita tanami tanaman berkayu, jati maupun pinus, kemungkinan mereka mengganggu karena kurang rasa memiliki Pak. Tapi kalau mereka ada rasa tumbuh, rasa memiliki, ketika nanti suatu saat panen, otomatis dia tidak akan merusak Pak. Jadi kita sebelum menanam kita pastikan perencanaan berkolaborasi dulu dengan masyarakat setempat. Jadi ada perubahan paradigma kan? Ada Pak, ada. Kita menyesuaikan Pak ya, tergantung Pak, karena kita kapok Pak, kalau kita nggak melibatkan mereka nanti kita pasti akan repot di kemudian hari Pak. Kalau di hutan produksi juga begitu Pak? Iya sama. Hutan produksi ya kita kolaborasi, bahkan ada yang sistem pemulungan Pak. Ada yang sebagian untuk tanaman pokok hutanan, sebagian kita sisihkan untuk tanaman agroforestry Pak. Iya. Kalau khusus di Garut nih Pak, yang banyak sayuran dan sebagainya. Gimana Pak? Bagaimana pendekatan Bapak melakukan kegiatan rehabilitasi? Ya, kami di KPH Garut tentunya mengacu pada arahan dari Divre juga, dari direksi program agroforestry itu Pak yang kita kedepankan. Bahkan mungkin kalau dilihat dari sejarah perhutani, memang sejarah PHBM kan sebetulnya, artinya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dan mau tidak mau ketika bicara hutan dan masyarakat, jadi kita harus menyerap aspirasi masyarakat. Yang intinya adalah kalau mereka yang paling intinya emang ke tanaman agro. Ini program agroforestry ini yang menjadi andalan kita. Dan makanya termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kami ini alhamdulillah diberikan skemanya ada dua. Yang satu adalah yang program intensif, di mana di situ memang tidak ada penggarapnya, dan yang kedua itu program yang agroforestry, di mana di dalamnya ada penggarap, ada masyarakat, sehingga tadi kolaborasi antara tanaman hutanan dan tanaman agro betul-betul dilaksanakan di situ. Nah, terus kalau tanaman agro, berarti kan ada tanaman NPTS ya kan? Kan kalau petani berharap mungkin hasilnya nanti saya dapat berapa gitu kan? Memang ada sistem bagi hasilnya yang sejak awal disampaikan pada masyarakat itu. Betul. Jadi
antara perhutani dengan masyarakat dalam hal ini biasa tergabung dalam LPH atau KTH, ada kolaborasi, ada perjanjian kerjasama. Ada perjanjian kerjasama yang di dalamnya itu adalah ada mengandung hak dan kewajiban terhadap tanaman kehutanannya maupun juga terhadap tanaman agronya, dan di situ juga ada hak-hak untuk penggarap maupun perhutani di situ. Sebelum ke Pak Eden, saya mau cerita sedikit nih mengenai sejarah UPSA ini. Jadi kan beberapa tahun yang lalu Pak, itu memang UPSA itu andalan program penghijauan kita sebagai media untuk menyebarluaskan teknologi, media untuk penyuluhan, dan juga display keberhasilan kegiatan RHL gitu ya. Di situ ada integrated farming system lah gitu. Ada kegiatan kehutanannya ada, pertaniannya ada, bahkan perkebunannya ada, konservasi tanahnya juga ada. Nah sekarang saya mau tanya Pak Eden, ini kegiatan UPSA ini tahun berapa Pak Eden? 2019 ya. Coba Pak Eden cerita deh apa saja yang sudah dilakukan sebelum itu ya, lawan itu sampai sekarang seperti apa kegiatannya? Enggak Pak. Kegiatannya sambil menanam. Ini mulai dari luasnya dulu Pak. Oh, luasnya. Ini lokasinya, terus luasnya. Lokasinya ini di petak 24A. Luasnya 10 hektar. Anggota kelompoknya berapa nih? Anggota kelompoknya 13 orang. 13 orang ya. Berarti satu orang mengelola kurang dari 1 hektar ya. Iya, Terus kegiatan pokoknya apa di sini? Kegiatan pokoknya nanam sayuran, Pak, kopi, kayu. Kan kemarin diadakan UPSA itu ada bantuan ternak domba, Pak. Ternak domba ya? Iya, ternak domba. Sambil mengurus macadamia, sambil mengurus sayuran, sambil memelihara kambing. Iya, iya. Kan ada tanaman baru ya Pak, macadamia. Bapak belum kenal macadamia ya? Bapak kenalnya dari mana? Teman-teman di Midas ya? Iya, teman-teman di Midas. Kan kemarin sebelum nanam ada sosialisasi. Dulu ya. Kalau Bapak kan di samping nanam tanaman semusim ya, hortikultur itu yang sudah biasa kali ya. Itu juga nanam tanaman pohon. Sehingga suatu saat kan akan jadi ya hutan atau agroforestry gitu. Bapak yakin itu nggak mengganggu tanaman hortikulturnya? Oh, enggak ya. Memang diatur ya. Ada kopinya ya? Ada kopinya ya. Jadi kalau udah tumbuh besar paling nanam kopi, nggak nanam sayuran. Kan kalau udah ini mah nggak bisa nanam sayuran, paling kopi. Jadi Bapak yakin bahwa suatu saat memang akan terjadi perubahan gitu ya, yang tadinya menghasilkan sayuran nanti menghasilkan kopi, pada buah-buahannya apa Mas selain macadamia? Nangka, alpukat. Nangka, alpukat. Tumbuhnya gimana pertumbuhannya tanaman-tanaman itu? Alhamdulillah Pak, nggak terganggu, biasa-biasa. Terus Bapak yakin ya hasilnya nanti? Iya, kalau ya. Itu ada perjanjian nggak dengan Pak ADM ini? Sudah ada perjanjian ya? Nanti bagi hasilnya nanti? Yang UPSA ya. UPSA ya nanti ya? PHP Yang sudah ya Pak ADM nanti kalau bisa UPSA-nya juga gitu ya, karena UPSA itu kan akan jadi contoh tuh. Ya. Contoh tidak hanya fisiknya tapi sebetulnya contoh kelembagaannya juga gitu. Jadi kelembagaan itu maksudnya ya Pak Eden dengan kelompoknya, dinamika kelompoknya, kemudian nanti dengan Pak ADM kerjasamanya gitu. Supaya jaminan pasca panennya itu bisa ada lah gitu kelompoknya, yakin gitu. Terus sudah pernah ada ini nggak kegiatan, ada nggak kegiatan konservasi tanahnya Pak? Konservasi tanah ada di bawah. Nah, kegiatannya apa aja? Ini saluran air di pakai bambu. Ya. Terus katanya ada bantuan ternak. Ya. Jadi ternaknya udah berapa tahun nih? Udah 2 tahun. Nah, gimana perkembangannya? Ternaknya apa aja? Pertama kali bantuan dari BPDAS apa aja nih ternaknya nih? Ikan sama domba. Oh, domba ya? Dombanya berapa waktu itu? 13. 13. Nah, Satu orang satu. Satu orang satu. Nah,
Itu dikumpulin di satu tempat atau di Enggak, masing-masing? Di masing-masing separuh, ada yang dikumpulin di sana. Masing-masing nggak bisa berenang dong. Terus sekarang sudah menjadi berapa? Yang ada yang udah 3, ada yang udah 5, Jadi total ada berapa kira-kira? Dari 13 itu? 13, udah ada 30. 30, jadi 2 kali lipat ya? Iya. Wah, keren Pak ya. Terus Ada yang separuh dijual, separuh ya beranak jual. Terus itu makanan ternaknya dari apa? Dari ini Pak, pinggir-pinggir makanannya ditanamin rumput gajah. Itu di sana Ada ya, memang ada paket rumputnya ada ya? ya. Rumputnya dari Bibidas juga? Iya. Oke. Jadi usaha itu gitu Pak, jadi kayak integrated farming system, karena sebetulnya masyarakat desa itu dia perlu tanaman hutan, dia juga maksudnya tanaman hutan untuk bangunan gitu, tanaman kebunan, dia juga perlu tanaman hortikultur, namanya tanaman pangan, dia juga butuh ternak, dia juga butuh uang, cash money. Jadi memang seperti itu di desa ya. Jadi tanaman macadamia ini sekarang kita kembangkan di 9 Bibidas. Salah satu tanaman yang sekarang lagi ngetren sebetulnya di seluruh dunia sebetulnya sebagai tanaman elit ya, karena itu kan kacang, penghasil kacang. Di Indonesia ini memang masih belum terlalu dikenal ya Pak. Jadi kita KLHK melalui Ditjen Wedah Saya itu memperkenalkan kacang macadamia sejak 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Keunggulannya kacang macadamia ini memang dia bisa tumbuh dengan baik di atas 800 meter, Pak. Di mana tanaman-tanaman yang lain justru malah kadang-kadang tidak berbuah gitu kan. Kalau dia maunya justru berbuah di atas itu, di atas 800. Sehingga dia cocok untuk di daerah hulu-hulu daerah aliran sungai. Di samping itu kita tahu kebutuhan masyarakat di daerah hulu juga ya, perlu diimbangi lah dengan tanaman-tanaman keras tapi menghasilkan yang mungkin mirip-mirip dengan hortikultur, tanaman hortikultura, karena kalau satu pohon macadamia itu bisa menghasilkan sampai 100 kilo Pak. Setahun ya Pak ya? Tahun itu. Jadi mahal ya. kalau 1 kilonya sekarang berapa sih? 400.000. Sebetulnya itu susah dihitung lah gitu Pak. Susah dihitung. Tapi kalau macadamia ini memang di dunia luar itu sudah sangat dikenal, dan saya kira ini kita komit untuk mengembangkan ini, termasuk di Cimanuk Hulu ini. Ya, Cimanuk Hulu, Citarum Hulu itu kan kodenya sama Pak ya. Itu kita kembangkan juga karena hulunya, tipologi lahan kritisnya dan juga sosial ekonomi masyarakatnya memang menuntut nilai-nilai ekonomi yang tinggi ya, tanaman-tanaman kerasnya. Oleh karena itu macadamia mudah-mudahan menjadi solusi, sehingga UPSA ini harus bisa berhasil. Kalau berhasil bisa jadi contoh ya Pak Den ya. Jadi nanti kita berharap dari Pak Eden ini dengan Pak Nugraha. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya Pak Iman ya. Bibidas ini harus terus dibimbing, dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh, dan nanti kita perlu ya diajak studi banding gitu Pak Iman. Di mana gitu, di Solo apa di Bondowoso gitu. Bondowoso ya, sebelum ke Australia. Ya Pak.